CK, aku benar-benar berharap aku seberuntung Alexa dan bisa memegang pakaian untuknya. Berbicara tentang Alexa, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka bertukar peran? Penonton berisi suasana kegembiraan, terutama ketika Kenzie memasuki ring. Marcel otomatis mundur beberapa langkah. Dia berhati-hati tetapi juga tidak mau mengakui kekalahan. Kenzie memandang Marcel sebelum membalut tangannya. Jika kau ingin mengakui kekalahan, kau masih punya waktu. Biarkan aku memberimu peringatan. 10 tahun yang lalu seseorang menerima pukulan dariku dan masih di rumah sakit sampai hari ini. Jika Kenzie mengatakan kata-kata ini saat dia masih berpakaian, Marcel pasti akan tertawa terbahak-bahak. Tapi, Kenzie saat ini berdiri setengah telanjang di depannya, dipenuhi dengan hormon dan kekuatan, dia tidak berani meremehkannya. Marcel memandang lawannya dan kembali pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia mengakui kekalahan sebelum pertarungan dimulai, aku menyerah. Dia masih memiliki 4 peluang lagi. Dia menolak untuk percaya bahwa Kenzie akan menguntungkan mereka semua. Terutama ketika menyangkut makan, minum, dan hiburan, adakah yang bisa lebih baik darinya? Begitu Kenzie mendengar kata-kata aku menyerah, dia menunjuk ke Alexa dan berkata, kau mungkin bahkan tidak bisa mengalahkannya. Aku merasa seperti menjadi pengganggu dengan berada di sini. Aku akan coba yang terbaik untuk memudahkanmu di babak selanjutnya. Marcel memandang Alexa dan mengejek, tidak mungkin Tuan Leonard bisa terus menang. Kita lihat saja. Marcel berbalik dan melompat keluar dari ring tinju. Sekembalinya ke sisi Tuan Wibowo, dia tampak sedikit malu. Namun, hasil ini lebih baik daripada dipukuli dan dihina. Aku tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu memiliki begitu banyak bakat tersembunyi. Apa yang kau rencanakan untuk bersaing dengan ronde berikutnya? Keluarkan kekuatanmu. Aku yakin seperti dia tidak akan mampu bersaing, jawab Tuan Wibowo. Tuan Wibowo mengkategorikan Kenzie sebagai orang yang bertindak baik, tetapi malah menjengkelkan orang lain, karena putranya sendiri terkenal sebagai pemain yang kaya. Marcel menikmati perhatian dan persediaan wanita yang tiada habisnya yang disediakan industri hiburan kepadanya. Tapi, dia sama sekali tidak cocok dengan posisi kekuasaan. Karena selain kesombongan dan sikap seolah tahu segalanya, ia tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Paman kedua Kenzie tiba-tiba merasa Kenzie menjadi sedikit kejam. Marcel dilahirkan dalam kehidupan yang istimewa dan selalu diperlakukan seperti harta yang berharga, tidak ada yang pernah menentangnya. Sial baginya, ada seseorang bernama Kenzie Leonard. Media segera menempatkan foto yang diambil secara online. Pada akhirnya, yang disebut jamuan gencatan senjata dimulai dengan pertempuran. Tentu saja, ini bukan fokus utama netizen. Semua orang malah tertarik pada tubuh Kenzie yang menarik. Ya, benar tubuhnya. Yang bisa terdengar hanyalah beberapa tamparan di wajah. Dengan fisik surgawi Kenzie, bisakah tubuh kurus itu dibandingkan? Usap hidungku yang berdarah, HB-ku rendah. Ya Tuhan, tubuh ini cukup untuk membunuh Marcel 1000 kali lipat secara instan. Komentator di atas, tenang, aku sudah membandingkan tubuh ini dengan semua model pria di industri dan tidak bisa menemukan yang lebih baik. Satu-satunya yang sebanding adalah seorang atlet. Ya Tuhan, siapa yang mengklaim bahwa Tuan Kenzie tidak memiliki tubuh yang bugar? Aku sangat marah. Mereka membuatku berdiri di sisi yang salah. Dia sangat menarik. Internet gempar. Awalnya, masih ada beberapa orang yang mendukung Marcel, tetapi mereka sekarang telah mengubah preferensi mereka terhadap Kenzie. Tidak hanya ini, foto seksi Kenzie akhirnya terungkap, menjadikannya panutan kebugaran bagi banyak orang dan menjadi tujuan jangka panjang mereka. Tentu saja, ini juga pertama kalinya Natalie melihat tubuh Kenzie. Selain Alexa dan Gilang,
dia adalah orang yang paling sering berhubungan dengannya. Tapi, sebelum melihat foto itu, dia tidak bisa membayangkan bahwa tubuh Kenzi sangat baik hingga sejauh ini. Ya Tuhan, hidungku akan berdarah. Setelah meletakkan ponselnya, Natalie melirik Gilang. Dia berusaha keras untuk tidak membayangkan tubuhnya. Jangan khawatir, meskipun tubuhku tidak sehebat bosmu, itu setidaknya lebih baik daripada pria kurus itu. Natalie tertawa sedikit dan meletakkan ponselnya dengan ekspresi puas. Mari kita lihat bagaimana para pendukung Marcel terus menyemburkan kata-kata penghinaan. Beberapa saat kemudian, Natalie mengambil ponselnya. Setelah melihat Alexa berdiri di bawah ring menunggu Kenzi, dia tidak bisa tidak menggoda mereka di layar. Lihatlah Alexa kita yang malang. Dia bekerja sangat keras untuk sampai ke tempatnya sekarang. Namun, seseorang berani datang dan menghina bos. Untungnya, hati pasangan yang menikah terikat bersama. Jadi, hatiku dan hatimu tidak terikat bersama? Natalie menatapnya dengan bangga, itu berbeda. Tapi, aku yakin kau menyukaiku dulu, aku merasa menyesal sekarang. Terutama setelah melihat tubuh bos, jawab Natalie. Jika kau terus seperti ini, kau akan kehilangan kekasihmu, ucap Gilang. Natalie tersenyum saat dia mengubur dirinya dalam pelukan Gilang. Tepatnya, dia dengan paksa menempati ruang wanita itu. Di dalam venue kelas atas, mereka sudah mengubah lokasi. Semua orang merasa kasihan bahwa mereka tidak bisa melihat Kenzi mengangkat kepalan. Bagaimana dia akan mendominasinya? Alexa menemani Kenzi saat dia berganti pakaian. Dia kemudian membantunya mengenakan mantelnya. Aku merasa menyesal seperti yang diperkirakan. Jika aku tahu hasilnya akan seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu mengekspos diri. Sekarang ada serigala di mana-mana keluar untuk menjemputmu. Apa yang harus aku lakukan? Tapi, satu-satunya yang bisa menggigitku adalah kau. Kenzi menurunkan tangannya dan mengaitkan jarinya dengan kelingking Alexa. Jika kau mulai merasa bosan, beritahu aku. Aku akan langsung mengkonya. Tidak, aku sebenarnya cukup penasaran apa yang akan kau lawan selanjutnya. Setelah berbicara, Alexa memegang tangan Kenzi dan membawanya keluar dari ruang ganti. Tentu saja, dia hanya di sini untuk menemani Kenzi hari ini. Jadi, bahkan jika wartawan mengambil foto Alexa, itu adalah salah satu dari dia memegang mantelnya atau berdiri diam di sisinya. Pasangan itu tidak melakukan apa-apa, tetapi menonton mereka tidak meninggalkan satu sama lain. Sudah cukup untuk memberi mereka makan makanan anjing. Setelah berganti pakaian, pasangan itu kembali ke ruang utama. Media sementara diblokir karena Kenzi menangani terlalu banyak kerusakan belum lama ini. Tanpa kamera yang berkedip, Alexa akhirnya santai. Itu bukan karena dia takut itu, karena dia khawatir dia tidak akan bisa menahan kekaguman yang dia miliki terhadap Kenzi. Dia khawatir jika media mengetahui sesuatu, dia akan diekspos di depannya. Tentu saja, semakin dia mengenal Kenzi, semakin sulit baginya untuk mengendalikan pemujaan yang dia miliki untuknya. Dia sangat menyukainya sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri, itu seperti penyakit yang tak tersembuhkan. Apa yang akan kau lawan saat ini? Tuan kedua menanyai Tuan Panji dan Marcel yang duduk di belakang air mancur. Mata Marcel yang tidak terkendali bergetar ketika dia menatap meja di depannya. Dia kemudian mengangkat alisnya dan menyarankan, bagaimana kalau kita memainkan permainan kartu? Karena media telah pergi, tidak ada gunanya berkompetisi dalam 5 putaran. Mari kita mainkan permainan sederhana Texas Hold'em Poker. Tapi, aku ingin untuk meningkatkan taruhannya. Kau ingin bertaruh apa? Kenzi bertanya dengan tenang, ekspresinya benar-benar tenang. Marcel dengan cepat melirik Kenzi dan berdiri. Dia kemudian memandang Alexa yang sedang duduk di sebelah Kenzi dan berkata,
Aku ingin bertaruh padanya. Jika kau kalah, modelnya akan menjadi milikku. Bahkan Tuan Marcel bisa mengatakan bahwa Marcel sengaja menimbulkan masalah. Jadi, paman dan keponakan dari keluarga Leonard juga kaget. Kau juga bisa meminta sesuatu dariku. Kenzie menunduk dan merenung sejenak sebelum tertawa. Dia bukan taruhan. Bukankah dia hanya seorang model? Jika aku kalah, kau bisa tidur dengan si kembar modelku. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.